nggak diapa-apain tuh, dan banyak sekali. Kalau kritik ya kritik masuk kepada kita. Baik. Tapi kalau sudah membuat hoax, Konsekuensi siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden sudah bikin hoax tentang SMK, maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden itu. Siapa lagi yang mesti kena? Ya Pak Makro Amin, yang juga mengaminkan bahwa akan ada produksi SMK, akan diproduk besar-besaran. Kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Diserang buzzer juga sering ya. Kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap untuk menjadi kotak pos kritik. Presiden tidak paham Pancasila. Pak Joko Widodo itu ketika diangkat, dilantik tentu harus bersumpah. Saya baca aja sumpahnya, pasal 9. Demi Allah saya bersumpah untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Artinya keliru kalau mengatakan bahwa presiden atau wakil presiden tidak memahami Pancasila. Tapi orang langgar sumpah itu. Jadi jangan anggap kalau presiden sudah bersumpah maka dia paham gitu. Terbukti dari dirimu, kau abaikan suara negerimu. Tukang sampah murahan, janji-janji bohongan, omong hanya bualan karatan. Dari gerak-gerikmu tersimpan sesuatu yang jelas kami tahu. Cita-cita sampah murahan, semua visi dan misi hanya sebuah ambisi yang mudahnya kau beli. Jadi membuat meme pun itu perlu imajinasi tuh, kemampuan orang untuk melihat sudut mana yang paling tepat mewakili kalimat yang satiris yang biasanya ada pada meme. Politik itu harusnya diselenggarakan dengan kemampuan abstraksi, dengan kemampuan satire, supaya kita tunda kemarahan itu di dalam fasilitas yang lebih abstrak. Dia marah aja secara abstrak kan. Kan kemarin ribut-ribut tuh soal kudeta Demokrat itu yang dituduhkan KSP. Kemudian juga SBY setelah Pak JK mengomentari soal bagaimana caranya mengkritik tanpa dilaporkan polisi, Pak SBY kan juga menyampaikan bahwa kritik itu seperti sebuah obat gitu, meskipun pahit tapi dia menyehatkan gitu kan, beda dengan pujian. Jadi artinya sebenarnya harusnya yang punya kepentingan untuk itu adalah dua orang ini gitu, dan kemudian kakak pembina turun tangan. Tapi bisa juga orang lain gitu memanfaatkan situasi ini, membuat situasi di air keruh gitu ya, Bung Robi. Ya sudah lama nggak ketemu Pak SBY ya. Itu artinya belum ada buku baru yang dia perlu diskusikan. Saya biasanya ketemu Lurah Cikeas untuk diskusi buku baru gitu. Tapi kalau saya perhatikan meme itu semacam meme yang diorganisir oleh lurah yang lain gitu. Saya nggak tahu lurah mana ini, jadi ini. Memang sekarang setiap upaya untuk menghasilkan diskursus baru dianggap dibayar. Jadi itu juga bagian buruk dari kita. Bahwa kita seolah-olah hanya bisa berteman secara politik, berupaya untuk menghasilkan ide. Kalau ada orang NPWP Anda berapa itu? Orang nggak tanya IQ Anda berapa.
gue nggak miskin. Janji itu kita tanamkan pada Mudir, pada Wawan, pada 30 sekian kawan-kawan yang hilang. Tapi Mudir bukan nama orang, Wawan bukan nama orang. Mudir adalah nama sejarah. Wawan adalah nama arus sejarah. Dan kita ada di situ menunggu 8 tahun supaya ada seseorang yang dengan akal pikirannya mampu membaca sejarah. Tapi tak terjadi pada SBY, tak terjadi pada Jokowi. Yang terjadi adalah kebalikannya. Kemampuan mengabstraksikan problem politik, bahkan kemampuan membuat metafor pun kita nggak bisa. Anda bayangkan, saya kasih contoh. Waktu Presiden Soekarno kalah berkelahi secara politik dengan Cakri di awal-awal Republik, wartawan datang pada Soekarno dan bertanya, Bung Karno, Anda patah dalam politik. Kata Bung Karno, Anda tahu rotan? Ya, seperti rotan saya hanya melengkung, tidak patah. Kalian bayangkan metafor itu dengan ucapan Presiden SBY. Saya dizolimi, saya dikeroyok. Kemampuan membuat metafor pun nggak bisa. Itu bedanya antara saya nggak pernah kritik pribadi presiden. Yang saya kritik adalah penampilan publiknya, tubuh publiknya, pikiran publiknya, konsep publiknya. Itu yang tidak konsisten. Kan presiden itu kan kata benda yang ya boleh ditatap, ditonton dan kita bisa lihat sudutnya apa. Presiden itu kan institusi, fungsi. Jadi nggak ada, saya tidak memberikan judgement ethics atau moral pada presiden. Enggak. Dia fungsi kok. Bahkan abstrak. Mereka benci karena saya ditagih, lalu solusinya apa? Saya bilang kritik itu artinya menguraikan, bukan menunjukkan jalan keluar tuh. Saya bilang, saya hanya memberi kritik. Kalau ada solusi itu bonus, tapi bukan tugas saya mencari solusi. Terus saya memilih presiden, anggota DPR, segala macam politisi supaya mereka carikan solusi. Jadi kalau ditanya solusinya apa, kalau saya bilang, kalau saya tunjukkan solusi yang paling radikal, yaitu mundur, turun dari jabatan, kan dia nggak mau kan? Karena itu saya bilang, jangan tanya solusi. Kalau saya tunjukkan bahaya duduk di pinggir jalan malam hari, di tikungan, Anda nggak usah tanya, kalau begitu saya mesti kemana? Paling nggak, jangan di situ, karena nanti ada geng motornya, habis. Jadi marah kalau solusinya apa, loh? Pemerintah digaji untuk cari solusi, bukan hanya ke rakyat. Belum nyampe itu cara kita. Nah, itu mengapresiasi kita.